Shalom Sidang Jemaat Tuhan, kembali lagi di GBAP Online Service. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita siapkan hati kita, siapkan posisi yang terbaik kita, dan mari kita siapkan catatan kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Inilah dia GBAP Online Service. Haleluya! Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Kalau Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kita semua yang hadir pagi hari yang indah ini. Oleh sebab itu Bapak Ibu, seundang kita semua bangkit berdiri. Kita akan mengangkat pujian bagi Tuhan. Bahwa besar kasih setia Tuhan dalam hidup kita. Haleluya. Panjang dan lebarnya melebihi
Tuhan untuk kasih setiamu dalam hidup kami. Dan kami mau lebih lagi mengasihi Engkau Tuhan dalam hidup kami, bahwa kasih-Mu lebih besar bagi kami. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu yang begitu besar. Haleluya. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada
Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpujilah Engkau Tuhan. Haleluya. Haleluya. Shalom, selamat berjumpa pula dalam acara yaitu ibadah raya minggu pertama bulan Februari tahun 2021 dengan tema hidup untuk mengasihi Tuhan, yaitu hukum yang terutama. Mari kita nikmati hadirat Tuhan di rumah masing-masing. Pagi ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan tema yang disebutkan tadi, yaitu hidup untuk mengasihi Tuhan itu merupakan hukum yang terutama. Di mana hal tersebut itu ditulis? Hal tersebut ditulis baik di Injil Matius dan juga di Injil Markus. Dan uraian ibu ambil dari Injil Matius 22 ayat 36 sampai dengan ayat 38. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jadi ada orang yang bertanya. Lalu dalam ayat 37 jawab Yesus kepadanya, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Ini ayat 38. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kasihlah Tuhan Allahmu. Ini adalah satu perintah yang menjadi kehendaknya untuk dilakukan oleh semua orang percaya kepada Kristus. Bagaimana implementasinya serta ciri-ciri atau kriterianya dalam kehidupan kita? Yang dikehendaki Allah dari semua orang yang percaya kepada Kristus adalah menerima keselamatannya dengan kasih setia. Jadi kita diselamatkan, kita harus terima itu dan kita harus membalas kasih Tuhan dengan juga kesetiaan. Kasih ini menuntut sikap hati yang begitu menghormati dan menghargai Allah sehingga kita sungguh-sungguh merindukan persekutuan dengannya. Jadi kalau kita punya kasih, kita mesti rindu bersekutu. Juga selalu rindu untuk menaatinya di atas muka bumi ini dan benar-benar mengerjakan serta menghormati atau menjunjung tinggi kehendaknya di dunia ini. Jadi bukan hanya menerima keselamatan lalu membalas cinta kasihnya, tetapi juga selalu rindu untuk bersekutu, untuk taat terus akan firman-Nya. Mereka yang sungguh-sungguh mengasihi Allah akan bersedia mengambil bagian di dalam penderitaannya. Jadi kita bukan hanya ingin keselamatannya saja, tapi ambil bagian dalam penderitaannya. Mereka pun akan siap untuk selalu memperluas kerajaannya di atas muka bumi ini. Mereka juga selalu hidup untuk memuliakannya sesuai dengan standar-standar, yaitu mengikuti kebenaran dalam firman-Nya. Kita tidak boleh berjalan atau bergerak atau berpikir di luar firman-Nya. Dan itu dilakukannya selama hidup di bumi ini. Kita tidak boleh berhenti untuk melakukan itu. Ini penjelasan berikut mengenai hidup untuk mengasihi Tuhan. Kasih kita kepada Tuhan adalah kasih yang sepenuh hati dan yang menguasai seluruh diri kita. Dengan demikian, kasih kita kepada Allah yang memotivasi semua yang kita pikirkan, semua yang kita lakukan, semua yang kita katakan, semua yang kita putuskan atau yang kita pilih dalam hidup kita ini. Dan apa yang kita perbuat, itu motivasinya adalah karena kita mengasihi Tuhan. Kasih inilah alasannya, kasih inilah landasannya, kasih inilah sebabnya, kasih inilah dorongannya, kasih inilah fondasinya. Kasih kita kepadanya itu adalah kasih yang dibangkitkan atau dilandasi oleh kasihnya lebih dulu, yang mengutus anaknya yang tunggal, yang dia korbankan untuk keselamatan kita. Jadi dasarnya karena dia lebih dulu mengasihi kita, mengorbankan dirinya, kita lalu membalas cinta kasih dia dengan perbuatan, dengan ketaatan. Jadi apapun yang kita lakukan haruslah merupakan balasan kita kepadanya yang sudah lebih dulu mengasihi kita. Kasih kita kepada Allah hendaknya merupakan kasih seperti yang ditulis di dalam Roma
12 ayat 1 dan ayat 2. Karena itu saudara-saudaraku, demi kemuliaan Allah, aku menasihati kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Hidup untuk mengasihi Tuhan, kasih kita kepada Allah harus tadi seperti yang digambarkan di dalam Roma 12 ayat 1 sampai 2. Jadi orang percaya mengasihi Tuhan, salah satu hal yang dinasihatkan kepadanya adalah supaya mempersembahkan tubuhnya sebagai persembahan yang hidup. Maksudnya adalah supaya orang percaya mempunyai keinginan yang tulus ikhlas untuk menyenangkan hati Allah di dalam kasih, dalam pengabdian, dalam pujian, dalam kekudusan, serta mempersembahkan tubuh untuk pelayanan. Jadi kalau kita mengasihi Tuhan, kita tidak bisa tinggal diam berpangku tangan, hanya datang ke gereja saja. Kita perlu sekali untuk terlibat di dalam pelayanan. Seolah-olah dia berkata, ini aku Tuhan. Ya, seolah-olah kita berkata, ini aku Tuhan. Pakailah hidupku untuk melayanimu dengan menjaga kekudusan hidupku, segala pengabdianku yang tulus ikhlas supaya menyenangkan hatimu sambil aku memuji-mujimu. Jadi memuji-muji itu bisa dengan kata-kata, dengan nyanyian, dengan ucapan syukur, tetapi dengan memberikan persembahan-persembahan, donasi-donasi, terlebih lagi dengan memuliakan Allah dengan tubuh kita. Keinginan kita terbesar seharusnya hidup kudus dan berkenan kepada Allah. Ini berarti kita dituntut untuk memisahkan diri dari dunia dan makin mendekatkan diri kepada Tuhan dan melekat kepadanya. Seperti ranting melekat pada pokok anggurnya. Hal itu berarti juga kita harus hidup hanya bagi Allah, menyembah Dia, menaati Dia, bersama Dia, dan menentang atau melawan dosa, dan membela kebenaran, menolak dan membenci kejahatan, melakukan pekerjaan baik untuk orang lain, meniru Kristus, mengikuti Dia, melayani Dia, hidup menurut atau sesuai dengan Roh, dan dipenuhi oleh Roh Kudus. Jadi Roh Kudus ini nuntun kita terus supaya hidup kita menjadi serupa seperti Kristus. Berarti juga kita harus mempersembahkan tubuh kepada Allah seperti kita ini sudah mati terhadap dosa, dan hidup kita ini atau tubuh kita ini menjadi rumah Roh Kudus. Tubuh kita adalah kediaman Roh Kudus, dan Roh Kudus itu berdaulat penuh atas hidup kita. Kita serahkan hidup kita, biar Roh Kudus itu menuntun kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hidup untuk mengasihi Tuhan, yaitu kita harus menjadi pelaku firman. Jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Implementasinya beberapa hal tersirat di sini oleh Paulus, yaitu kita harus sadar bahwa sistem dunia ini jahat. Sistem dunia ini dikuasai iblis. Karena apa? Karena iblis memerintah dunia. Karenanya kita harus bertindak tegas terhadap segala cara yang berlaku dan yang populer dari roh dunia ini. Dan sementara itu kita memberitakan kebenaran kekal. Jangan lupa kita bersaksi, menyampaikan firman Tuhan, berkhotbah. Dan kita hidup dengan standar firman Allah demi Kristus. Yang kita lakukan semuanya adalah karena Dia, oleh Dia, dan demi Dia. Hidup untuk mengasihi Kristus dengan pembaharuan budi berarti kita harus membenci kejahatan dan mengasihi yang benar. Juga kita harus menolak untuk berserah kepada aneka macam keduniawian, egoisme, keserakahan, korupsi, ya, pemikiran humanistik, yaitu mementingkan diri sendiri, yaitu ingin yang mewah-mewah untuk diri sendiri, siasat-siasat politik.
iri hati, kebencian, dendam, kecemaran, bahasa yang tidak senonoh, ya, caci maki dan bahasa yang kotor, hiburan yang duniawi, pakaian yang tidak sopan, kedursilaan, narkotika, minuman keras, perjudian dan persekutuan dengan orang duniawi. Itu semua harus kita tolak, itu semua harus kita tinggalkan, itu semua harus kita hindari. Pembaharuan budi berarti juga pikiran kita harus diselaraskan dengan pikiran Allah, dengan cara Allah berpikir. Caranya bagaimana? Kita harus setia dengan membaca serta merenungkan firman-Nya. Dan dalam kitab Mazmur dikatakan renungkan firman itu siang dan malam. Dini hari paling bagus untuk merenungkan firman Tuhan. Rencana dan cita-cita kita juga harus ditentukan oleh kebenaran surgawi dan abadi. Bukan oleh zaman yang jahat, zaman yang sekuler dan yang bersifat sementara. Ya, cita-cita kita, impian kita, goal kehidupan kita, termasuk keluarga kita, mesti kita didik, kita ajarkan. Semuanya harus sesuai dengan firman-Nya. Hidup untuk mengasihi Tuhan Allah kita, kasih kita kepada Allah mestinya juga meliputi kesetiaan dan keterikatan pribadi kita dengan Dia. Kita terikat dengan Allah, kita tidak bisa pisah. Kalau kita tidak bisa pisah, jangan sampai kita murtad, jangan sampai kita menyangkali Dia. Jangan kita mundur, jangan sampai kita melupakan Dia. Kita harus memiliki iman sebagai sarana pengikat yang kokoh dengan Dia yang dipersatukan dengan kita oleh hubungan Bapa dengan anak. Jadi karena kita itu bisa mengasihi Allah itu karena kita punya iman kepada Yesus Kristus yang diutus oleh Bapa itu. Nah, kesetiaan kepada penyerahan kita kepadanya. Kita menyerahkan diri, menyerahkan dirinya terus-menerus dengan setia kepada Tuhan. Kesetiaan yang sungguh-sungguh yang dinyatakan dalam pengabdian kita kepada standarnya yang benar di tengah dunia yang menolak Allah. Mengasihi berarti juga punya kerinduan yang sangat akan kehadiran dan persekutuan dengannya. Jadi kalau kita bangun pagi, dini hari, atau kita mau berdoa malam hari, kita harus merindukan persekutuan dengan Allah. Kita harus merindukan kehadiran Allah. Oh Tuhan, kalau Engkau hadir saja di sini bersama-sama denganku, cukuplah itu bagiku. Kuasa-Mu akan mengalir, kasih-Mu akan mengalir, membuatku menjadi seperti Engkau dan senantiasa mau melayani-Mu dalam kesetiaan dan ikut menderita bersama-Mu. Puji Tuhan, kiranya Roh Kudus menolong kita untuk memahami dengan benar apa itu hidup mengasihi Tuhan Allah kita serta bagaimana mengimplementasikannya dalam hidup kita sehari-hari. Amin. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa kami dalam surga, kami mohon pertolongan Roh Kudus-Mu agar kami faham betul bagaimana mengasihi-Mu serta bagaimana menjalankannya dalam hidup kami sehari-hari. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sekarang kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Kita taruh tangan kanan kita di dada kita dan mari kita akan ucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang percaya dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja Kudus dan Am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan menaikkan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, yaitu doa yang sempurna. Mari kita ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi
seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Biasanya minggu pertama kita mengadakan perjamuan kudus. Sekarang kita akan mengadakan perjamuan kudus. Bapak Ibu sudah siapkan di rumah masing-masing ya, apa yang mesti kita makan dan kita minum. Mari kita pegang roti tubuh Tuhan di tangan kanan kita, lalu kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Lebih dulu kita akan introspeksi, kalau ada dosa dan kesalahan kita, atau kalau ada kesalahan orang lain yang belum kita ampuni, mari kita akan minta ampun lebih dulu kepada Tuhan, dan kita mengampuni sesama kita. Mari kita ingat apa yang dikatakan Yesus. Pada malam perjamuan itu, Yesus mengambil roti dan dia berkata, "Inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan karena kamu. Perbuatlah demikian sebagai peringatan akan aku." Percayakah Bapak Ibu sekalian bahwa roti ini adalah persekutuan dengan tubuh Tuhan Yesus? Kalau kita makan perjamuan kudus, yaitu makan roti ini, kita bersatu dengan tubuh Yesus. Tubuh Yesus yang dipecah-pecahkan, bilur-bilurnya menjadi kesembuhan bagi sakit penyakit kita. Dan kita percaya pada saat kita makan minum perjamuan kudus, pada saat ini kiranya semua sakit penyakit kita disembuhkan, yang lemah dikuatkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita pindahkan cawan anggur di tangan kanan kita. Kita mengenang korban Yesus di kayu salib, mencurahkan tubuhnya mulai dari Getsemani sampai ke Golgota. Dan dia berkata, "Inilah cawan yang ditumpahkan untuk pengampunan dosa. Terimalah dan minumlah." Dengan minum perjamuan kudus, anggur yaitu darah Yesus, hati kita akan disucikan, roh kita diperbaharui, untuk dimampukan kita mengasihi Tuhan Allah kita dengan segenap hati kita, melakukan hukum yang utama dan yang terutama. Mari kita mengucap syukur. Haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih kami diperkenankan untuk makan minum perjamuan kudus, yaitu tubuh putramu yang tunggal Yesus Kristus dan darah putramu yang tunggal Yesus Kristus, yang tubuhnya dipecah-pecahkan karena kami dan darahnya dicurahkan karena kami, untuk pengampunan dosa dan untuk kesembuhan sakit penyakit kami. Kami terima. Haleluya. Amin. Bapak Ibu tadi sudah saling melayani di rumah masing-masing, makan dan minum perjamuan kudus. Saat ini kita akan melakukan doa pengurapan, pengolesan dengan minyak, karena kita membutuhkan urapan yang baru untuk menghadapi bulan yang akan kita jalani. Biarlah di rumah masing-masing saling melayani, yang tertua di rumah mengurapi dengan minyak anggota keluarganya. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, aku menerima pengurapan yang baru pada saat ini yang aku butuhkan
untuk menjalani kehidupan hari lepas hari sampai dengan bulan yang akan datang dengan pengurapan dan kekuatan dari Roh Kudus, karena tanpa Engkau Tuhan kami tidak bisa berbuat apa-apa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan, mari kita bersama-sama menyatukan hati, kita mau berdoa syafaat. Pada pagi hari ini kita mengucap syukur buat ibadah kita hari ini, ibadah online. Kita percaya kehadiran Tuhan, kuasa Tuhan, lawatan Tuhan telah nyata atas setiap kehidupan kita. Lihat firman Tuhan, lihat puji-pujian yang kita naikkan kepada Tuhan. Mari kita sama-sama bersyukur pada Tuhan. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami ucap syukur buat ibadah hari ini Tuhan. Ibadah yang luar biasa yang telah Engkau berkati dari awal pertengahan sampai mau penghabisan. Terima kasih untuk lawatan kasih-Mu, lawatan kuasa-Mu, lewat firman-Mu, lewat pujian, penyembahan yang boleh kami naikkan pada Tuhan, dan kehadiran-Mu nyata memberkati setiap kami ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu yang Bapa yang baik. Biarlah setiap hati kami, setiap kami merindukan Engkau terus menerus dalam hidup kami, khususnya dalam ibadah kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari kita berkati bangsa negara kita, kota di mana kita berada. Kita berkati pemerintah Indonesia, kita berkati seluruh jajarannya. Kiranya Tuhan melawat dan menyatakan kuasa-Nya atas setiap kehidupan setiap mereka yang Tuhan percayakan memimpin di bangsa ini. Bapa di surga, dalam nama Yesus, pada pagi hari ini kami bawa Tuhan bangsa kami, negara Indonesia dan kota di mana kami berada, dalam nama Tuhan Yesus, yang kami tahu, yang kami yakini bahwa Engkau tidak pernah melepaskan tangan-Mu atas bangsa kami. Engkau memperhatikan, Engkau menggenggam bangsa kami, kota kami Tuhan, setiap daerah-daerah dalam tangan-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, apapun yang terjadi di bangsa kami, di kota kami, setiap bencana alam yang ada, kami percaya Tuhan, semuanya itu mendatangkan kebaikan, agar semua orang dapat percaya kepada Engkau, melihat kebaikan Tuhan, melihat kemuliaan-Mu dinyatakan di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap mereka boleh percaya kepada Engkau, mencari wajah-Mu, takut kepada-Mu ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya bahwa setiap bencana alam ya Tuhan, apapun yang terjadi di bangsa kami, hanya Tuhan yang sanggup meredahkan itu. Itu sebabnya Tuhan, biarlah setiap kami, gereja Tuhan, anak-anak Tuhan yang percaya kepada Engkau ya Tuhan, tidak pernah putus-putusnya ya Tuhan untuk berdoa kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan, karena Allah yang kami sembah adalah Allah yang sanggup menyatakan kuasa-Nya dalam hidup setiap kami bangsa Indonesia ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berkati para pemimpin kami yang ada di bangsa ini ya Tuhan. Untuk Bapak Jokowi Tuhan, berkati hamba-Mu ini Tuhan, pakai hamba-Mu ini Tuhan, sebagai alat-Mu ya Tuhan, untuk memimpin bangsa ini dalam takut akan Tuhan. Kami percaya Engkau akan memampukan ya Tuhan Bapak Presiden kami ya Tuhan, untuk memimpin ya Tuhan pemerintahan ini di dalam nama Tuhan Yesus, dan semua jajarannya Tuhan. Tuhan berkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga Bapak mereka Tuhan boleh mengerjakan tugas dan tanggung jawab mereka dengan takut dan gentar akan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya Tuhan, Engkau juga yang akan menyatakan kuasa-Mu Tuhan atas setiap mereka ya Tuhan yang ada di garis depan ya Tuhan, di dalam menangani COVID ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya hanya Tuhan yang sanggup meredakan ini semua di dalam nama Yesus. Diberkati dokter-dokter yang menangani, diberkati setiap tim medis yang lainnya Tuhan yang boleh bekerja sama dalam nama Yesus. Kami percaya loyalitas yang tinggi, integritas yang tinggi dalam melayani pasien ada di hati mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Diberkati ya Tuhan Yesus setiap pendistribusian vaksin dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan semuanya mendatangkan kebaikan, semuanya menjadi sehat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya. Kami juga berdoa Tuhan, memberkati semua GBAP yang ada di Indonesia. Kami percaya Tuhan, tangan kasih-Mu tetap memberkati GBAP ya Tuhan. Urapan-Mu mengalir atas semua hamba-hamba-Mu yang memampukan senantiasa boleh melayani di ladang-Mu ya Tuhan.
Diberkati setiap keluarga-keluarga yang ada di GBAP dalam nama Tuhan Yesus. Semuanya mengalami lawatan Tuhan, mengalami pemulihan di dalam Tuhan. Setiap usaha-usaha yang dikerjakan, Tuhan berkati semua di masa pandemi ini dalam nama Yesus. Kami percaya tidak mengurangi berkat-berkat Tuhan di dalam kehidupan semua anak-anak Tuhan yang ada di GBAP. Terima kasih Tuhan untuk semua program-program kerja GBAP untuk tahun ini. Kami serahkan dalam tangan pengasihan Tuhan. Sebaik itu Tuhan yang di pusat dan di daerah-daerah, Tuhan berkati semua dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk pemimpin kami secara khusus ya Tuhan. Untuk Ibu Mary dan juga Pak Henroto Tuhan. Berkati hamba-hambamu ini Bapa. Di masa tua mereka tetap senantiasa excited dalam Tuhan. Tetap setia melayani Tuhan dan menjadi teladan bagi kami semua. Apapun pergumulan kerinduan hamba-hamba Tuhan, berkati Tuhan. Kami percaya setiap visi dan misi yang Allah taruh di dalam hati mereka, Tuhan Engkau akan membantu menyelesaikan semuanya dalam nama Yesus. Terima kasih untuk ketaatan beliau dalam Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa. Secara khusus kami berdoa ya Tuhan untuk semua jemaat Tuhan yang ada di GBAP Robinson dalam nama Yesus. Kiranya semua jemaat-Mu ya Tuhan, tua muda besar kecil, dewasa sampai ke anak sekolah minggu diberkati dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan Engkau tidak pernah meninggalkan jemaat-Mu GBAP Robinson. Dalam segala pergumulan yang dihadapi Tuhan ada bersama dengan mereka. Terima kasih Tuhan untuk pemulihan demi pemulihan yang Kau nyatakan atas keluarga jemaat-Mu Tuhan. Terima kasih untuk jawaban-jawaban doa mereka Tuhan. Terima kasih untuk kesetiaan yang Kau berikan bagi setiap jemaat-Mu GBAP Robinson ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk ketaatan dalam memberikan persembahan-persembahan. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur kepadamu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ini doa kami kepada Tuhan yang kami naikkan di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Kita telah mendengarkan firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hambanya. Mari kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Sebagai jemaat Tuhan yang baik, kita perlu menjalani tugas kita untuk memberikan persembahan melalui link berikut ini. Dan inilah akhir dari ibadah kita pada hari ini. Mari kita tutup dengan doa berkat. Shalom. Mari kita siapkan hati kita untuk mengakhiri ibadah kita dengan menerima doa berkat. Kiranya Bapak, Ibu, Saudara sekalian membuka hati, menadahkan tangan ke atas kepada Bapa di surga, sumber segala berkat dan kasih karunia. Kiranya Tuhan menjawab engkau pada waktu kesesakan. Kiranya nama Allah Yakub membentengi engkau. Kiranya dikirimkannya bantuan kepadamu dari tempat kudus dan disokongnya engkau dari Sion. Kiranya diingatnya segala korban bakaranmu dan disukainya korban persembahanmu. Kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki dan dijadikannya berhasil apa yang kau rancangkan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, damai dari Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus menyertai kita semua dari sekarang sampai Maranatha. Haleluya. Semua kita katakan amin. Sampai berjumpa pula pada acara ibadah yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.